Mengapa dalam surat Al-Fatihah Allah berfirman Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, bukan Khaliqil Alamin, pencipta semesta alam. Walaupun dalam surat Al-An'am disebutkan Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, segala puji milik Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dalam surat Fatir juga disebutkan Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, segala puji milik Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu mengapa dalam permulaan Al-Quran, dalam Al-Fatihah, dalam pembukaan, itu disebutkan Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, bukan Khaliqil Alamin, pencipta semesta alam. Pertama, kita akan membedakan antara Khaliq dengan Rabb. Khaliq ya, dari kata khalaqa, itu artinya ijadu syai', mengadakan sesuatu, menciptakan sesuatu, membuat sesuatu yang baru, seperti itu. Nah, makna menciptakan atau membuat sesuatu, ini nuansa maknanya hanya sekedar membuat atau menciptakan atau mengadakan, tanpa ada nuansa makna merawat, memperhatikan, memberi, mengurus, dan lain sebagainya. Sederhananya misalkan saya ini pembuat kursi, ya, yang menjual kursi. Artinya, saya hanya fokus menciptakan, membuat kursi, setelah kursi dibuat, jadi saya jual ke orang lain, kemudian kursi terjual. Ya udah, saya tidak memikirkan kursi, tidak merawat kursi tersebut, tidak melihat kebersihannya, tidak memikirkannya, tidak, sudah selesai, beres. Saya hanya membuat saja. Selebihnya sudah, saya tidak mengurusi semuanya. Nah, itu khaliq, ya. Itu dari aspek bahasa. Tapi kalau Rob, dalam bahasa Arab, Rob itu maknanya beragam. Makna diantaranya adalah Al-Malik, ya. Kemudian Al-Qayyim, Al-Mun'im, Al-Murabbi, kemudian As-Sayyid, maknanya beragam, pemilik, tuan, kemudian yang merawat, yang mentarbiyah, yang mendidik, yang memberi, yang merawat, memperhatikan semua alam semesta. Semua makhluknya itu dirawat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, bahkan diberi setiap kebutuhannya oleh Allah, semuanya. Rabbil Alamin, itu maksud Rabbil Alamin, jadi Allah yang mendidik semesta alam semuanya. Siapa yang mendidik laba-laba bisa membuat jaring laba-laba? Itu Allah semuanya. Allah yang mengajarkan bagaimana kepada lebah, bagaimana caranya menghasilkan madu. Kepada hewan-hewan melata semuanya, itu Allah. Ya, Allah semuanya yang mendidik semuanya itu. Manusia pun dididik oleh Allah. Manusia pertama Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama, informasi, ilmu semuanya. Jadi semuanya mulainya dari Allah. Allah juga yang memberikan kebutuhan kepada alam semesta. Ya, ini paling masuk akal itu seperti ini. Lebih dulu mana nikmat kita dengan diri kita? Lebih dulu nikmat kita. Jadi yang diciptakan lebih dulu itu nikmat untuk kita sebelum kita ada. Ya. Alam semesta itu diciptakan lebih dulu sebelum kita ada. Langit dan bumi, matahari, bulan, siang, malam, air, daratan, oksigen, semuanya, buah-buahan, hewan-hewanan, itu semuanya diciptakan lebih dulu sebelum kita ada. Artinya, Allah mempersiapkan kebutuhan kita semuanya lebih dulu. Setelah kebutuhan kita itu siap, baru diciptakan manusia. Bahkan sebelum diciptakan manusia, itu tempatnya itu kan di surga, Nabi Adam. Disimpan di surga, Nabi Adam, diletakkan di surga. Kemudian singkat cerita, diletakkanlah di bumi. Dan di bumi itu sudah ada mustaqarru wa mata'un ilahin. Sudah ada kenikmatan, kesenangan, silahkan nikmati. Allah menciptakan apapun silahkan di muka bumi. Manusia tinggal menikmatinya. Artinya, sebelum kita ada saja, nikmat untuk manusia telah diadakan lebih dulu. Apalagi kalau kita sudah ada, Allah akan mengurusinya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Karena Allah itu tidak ditimpa yang namanya mengantuk, apalagi tidur. Karena setiap saat, ya Allah itu senantiasa mengurus makhluknya. Kita tertidur, Allah tidak pernah tidur. Siapa yang membuat saluran makanan untuk kita selama 6 bulan di dalam kandungan seorang ibu? Allah. Siapa yang menciptakan ASI untuk seorang bayi yang tidak bisa makan apapun? Allah. Semuanya Allah yang merawat setiap makhluknya. Itu semuanya Allah. Bahkan kita makan, semuanya hari ini, siapa yang memberikan makan kita? Allah. Karena manusia makannya itu tidak jauh dari apa? Dari tanaman yang tumbuh dari tanah, buah-buahan yang tumbuh dari tanah, sayur-sayuran yang tumbuh dari tanah, kemudian daging-daging hewan yang makannya adalah rumput yang tumbuh dari tanah, semuanya diolah oleh manusia. Semuanya yang kita makan hari ini, tumbuhnya dari tanah. Siapa yang menumbuhkan setiap tumbuhan dari tanah? Allah. Kita hanya menanam benih. Allah yang menumbuhkan. Allah yang menyinari dengan matahari. Allah yang
menurunkan air hujan. Itu semuanya Allah. Ya, setiap saat sudah ratusan tahun segitu, Allah yang mengurus semuanya. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, Allah. Makanya Allah itu Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Dari awal sampai akhir, Allah yang mengurus semuanya. Oleh karenanya ayat tersebut dipilih dengan Rabbil Alamin, supaya manusia ketika mendengar ayat pertama tersebut, di pembukaan tersebut, hatinya tenang. Karena ternyata Tuhan kita ini merawat kita semuanya. Bukan hanya menciptakan, tapi juga yang merawat kita semuanya, yang mendidik kita semuanya. Itu Allah. Jadi setelahnya, kita hanya fokus beribadah. Kalau ingin kerja, ya kerja, silahkan mencari nafkah. Karena itu kewajiban sudah selesai. Kenapa dipilih Rabbil Alamin? Supaya kita tenang dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karenanya didahulukan Rabbil Alamin. Baru nanti dijelaskan dalam surat Al-An'am, khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan. Seperti itu. Wallahu a'la wa a'lam.